zat gizi yang dibutuhkan anak itu malah kurang gitu karena mereka sama sekali tidak mau makan. Ini biasanya selective eaters itu biasa terjadi pada anak autism. Anak autism kan biasanya mereka tidak kita mengurangi gluten kan. Ada beberapa kondisi kasus yang mereka memang tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu gitu. Kalau untuk selektif, kalau untuk picky sih masih ada dia mau makan, cuma dipilih-pilih nih, pilih-pilih kira-kira ini, misalnya ada anak yang suka telur-telur aja gitu, tapi apakah Nah, masih ini masih banyak ada tuh yang nih, gitu ya, Mbak. iya telur-telur aja, apakah itu bisa berdampak ke yang lain gitu. Nah ini nanti jadi perhatian juga ibu bapak gitu penyebabnya kenapa sih suka telur? Apakah pernah sebelumnya dicoba nih makanan yang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita butuh 8 sampai 15 kali uji coba nih yang bahwa anak itu mau nggak menerima gitu. Apakah mungkin kita merubah bentuknya, kemudian merubah dengan tekstur yang lebih menyenangkan, atau mungkin mengajak anak itu untuk berada kondisi yang misalnya kita ngajak sambil masak kan, diajak anak itu bermain karena tahap belajar makan. Iya, boleh sharing Om Tante. Oke, kita opening dulu nih sambil menunggu yang Iya, lain boleh. bergabung nih. Hari ini nih kita akan membahas tentang anak susah makan nih, apa penyebabnya. Kita akan ngobrol bareng bersama dengan Mbak Indria Pijaryani SST MGZ. Nah, beliau ini adalah seorang dosen gizi di Sikim Jakarta. Kita langsung aja ya sambil menunggu yang lain bergabung. Hari ini kan kita akan membahas tentang anak susah makan nih. Ini pasti hampir semua ibu ini mengalami, nggak cuma di Indonesia ya, kayaknya tapi juga di seluruh dunia rasanya anak susah makan ini juga bisa menjadi problematika gitu. Karena kadang Iya, kalau benar. sebagai ibu kita udah capek nyiapin menu bolak-balik, ternyata udah dikasih anaknya nggak mau makan. Aduh, itu udah bikin pusing 7 keliling, udah Stres capek-capek duluan ya. pasti ada. Iya, stres, kesel gitu kan, pasti rasanya berkecamuk nih gitu. Nah, kemarin saya bikin polling story nih, ternyata ada banyak juga nih ibu-ibu yang anaknya mengalami susah makan, kemudian ada juga tuh yang anaknya makannya itu disembur, dilepek, apalagi diemot gitu, mau makan tapi diemot gitu kan. Dan juga kadang ada anak-anak yang nggak mau nyoba dengan variasi makanan yang baru nih. Nah, biasanya itu kan ada anak-anak pada usia tertentu itu mulai GTM nih, Mbak. Nah, sebenarnya apa Iya. sih GTM itu, Mbak? Oke. Sebenarnya ini memang kasusnya banyak sekali ya Mbak. Ini lumrah dialami seorang anak, apalagi kalau pada tahap mereka lagi belajar. Jadi kita sebagai orang tua juga harus paham dulu nih kondisi atau psikologis anak itu sendiri seperti apa. GTM itu adalah sebuah kondisi di mana bentuk penolakan mereka gitu, bentuk penolakan ini bisa dengan menutup mulut atau menggiling-gilingkan kepala karena menolak makanan itu tadi. Kemudian juga bisa karena mereka itu sudah merasa tidak mau nih mengkonsumsi ini karena memang belum pernah mencoba sama sekali gitu. Jadi ini adalah sebuah respon dari seorang anak di mana mereka seperti sama kayak orang dewasa. Nah, pada tahap-tahap anak ini adalah tahap belajar ceritanya. Jadi kalau belajar dalam hal belajar makan di sini gitu. Nah, kalau kenapa bilang seperti itu pada usia anak yang biasanya mengalami GTM itu di atas 6 bulan. Nah, karena kalau 0 sampai 6 bulan kan biasanya mereka mengkonsumsi ASI saja nih, atau mungkin dikasih supermula gitu. Setelah 6 bulan pasti akan ada peralihan nih, peralihan antara makanan yang lunak, kemudian makanan saring, kemudian makan biasa seperti makanan keluarga. Nah, terjadi peralihan ini mereka karena sebelumnya belum mengenal, jadi mereka kayak menolak seperti itu. Nah, apa sih penyebabnya gitu? Penyebabnya bisa aja anaknya pertama belum pernah kenal sebelumnya gitu, ataupun mereka bosen dengan menunya itu aja gitu kan, misalnya hari ini dikasih nugget, besoknya begitu lagi gitu. Jadi mereka kayak merasa bosen dengan yang dikasih gitu kan. Jadi mereka butuh variasi makanan-makanan lain. Kemudian juga mereka merasa tidak lapar. Jadi nanti kita akan bahas nih ya feeding rules, bagaimana pengaturan makan yang baik untuk anak sehingga mereka tuh tahu nih waktu jadwal makan anak itu harusnya jam berapa gitu, kemudian harusnya makan apa gitu. Nah ini juga menjadi perhatian bagi orang tua. Karena GTM ini sebenarnya hampir 70% anak yang juga mengalami ini, tapi kondisi seperti apa dulu yang menjadi warning kita nih sebagai orang tua. Apa karena semua anak 70% itu pasti menolak gitu, karena mereka belum pernah coba. Seperti kita orang dewasa kan kalau belajar apa gitu kan,
nggak langsung nerima kan Mbak ya. Misalnya ada orang kan kita harus step by step juga bisa agar bisa mengerti nih, oh ini bisa nih yang kita terima, oh ini harus dicoba berkali-kali gitu baru bisa diterima gitu kalau untuk GTM. Jadi buat mami Jen ya, istilahnya mami Jen ya di milenial nih ya. Ya buat mami Jen itu jangan khawatir dulu nih, lihat dulu kondisi anaknya seperti apa gitu. Kalau misalnya ini terjadi berlangsung lama gitu kan, keadaannya juga misalnya memburuk, nah ini juga perlu kita menjadi perhatian, gimana kita menyikapi anak-anak yang GTM gitu. GTM itu tidak semua biasanya tidak semua apa namanya GTM-nya itu gerakan tutup mulut pada semua jenis makanan. Ada makanan-makanan tertentu gitu kan. Ada yang misalnya dia menolak untuk makanan apa gitu. Jadi bukan semuanya gitu. Kecuali kalau memang dalam kondisi sakit, pasti walaupun dikasih apapun ya mereka pasti nolak gitu kan. Atau mungkin mereka udah bosen kemudian. Nah bahkan kecenderungan penyebab lain itu jangan sampai mereka menimbulkan trauma. Nah gitu kan, trauma terhadap makanan tertentu. Jadi karena dipaksakan kan, dipaksa terus. Jadi mereka kayak, oh saya ini harus makan seperti ini, jadi nanti bakal seperti ini gitu. Nah itu jangan sampai ada menimbulkan trauma di anaknya gitu. Begitu Mbak, kalau untuk GTM, kemudian nanti kita bahas deh lebih lanjut gimana caranya gitu. Oke, berarti memang kalau misalkan anak GTM ini terjadi pada anak usia 6 bulan ke atas ya Mbak ya, di mana anak ini baru mulai belajar makan, tapi jangan juga langsung dijudge, anaknya nggak mau makan, kita harus cari dulu nih penyebab anaknya ini. Anaknya nggak mau makan, bisa tadi karena anaknya memang tumbuh gigi gitu ya Mbak, atau karena sakit gitu kan. Terus kemudian memang anaknya mungkin baru belajar peralihan dari masa ASI kemudian ke empasi gitu ya Mbak. Jadi harus dikoreksi terlebih dahulu seperti itu. Nah tapi sampai usia berapa sih Mbak anak ini normalnya dikatakan GTM gitu, atau harus ke dokter gitu Mbak? Oke. Kalau untuk sampai usia berapa, sebenarnya kita dalam patokannya itu dia tergantung itu ya Mbak. Tapi lumrah memang terjadi di usia anak 6 sampai 12 bulan gitu untuk peralihan. Kemudian ada juga beberapa persentase itu di atas 1 tahun juga masih ada sering. Kemudian kalau misalnya tidak ditangani itu bisa berdampak pada usia anak prasekolah juga bisa gitu, karena memang jadi nggak ada dipatok harus berapa persen di usia 1 sampai 2 tahun atau 3 sampai 3 tahun, karena kasusnya itu kan beragam macam nih, tergantung sikon di anak itu tersebut gitu. Bisa saja misalnya kalau ditangani di usia 1 sampai 2 tahun nih, anak-anak sudah dibiasakan untuk mengkonsumsi makanan itu, jadi usia berikutnya mereka akan terbiasa untuk mencoba makan makanan baru. Nah ini juga iya, jadi kalau untuk kelompok umur di usia anak yang sudah sekolah pun itu pasti akan mengalami GTM. Karena seperti yang saya sebutkan sebelumnya bahwa GTM itu saya kira sebuah penolakan terhadap sesuatu yang memang mereka belum coba gitu. Jadi ada beberapa penelitian sebenarnya itu anak usia 2 sampai 3 tahun itu butuh 10 sampai 15 kali uji coba supaya mereka itu bisa bisa merasakan, oh ini loh yang namanya daging, oh ini loh yang namanya sayur gitu. Sedangkan kalau untuk usia anak yang di atas misalnya di saat 4 sampai 5 tahun itu 8 sampai 15 kali uji coba gitu. Jadi kita sebagai orang tua juga, oh anak saya nggak mau makan nih, baru coba sekali gitu. Besoknya anak saya nggak mau makan nih, coba 2 kali gitu. Jadi ada beberapa penelitian yang menyebutkan bahwa kita butuh waktu, kita butuh uji coba yang sampai 8 sampai 15 kali ini buat mereka yakin nih makan yang diberikan itu memang aman buat mereka gitu. Jadi jangan patah semangat dulu ya kasihnya. Memang ini drama para mami-mami ya. Kalau untuk ngasih makan anak, iya. Apalagi galau kalau misalnya nggak mau makan. Karena mungkin juga kalau misalkan anak baru mulai empati gitu, masa pelarihan tekstur juga berpengaruh biasanya tuh ya. Saya punya cerita waktu anak saya usia 9 mau ke 10, ternyata anak saya mau naik tekstur gitu. Jadi saya pernah satu hari itu ngopok aja di dapur gitu kan, bolak-balik bikin menu gitu. Ternyata dia mau naik tekstur dari yang teksturnya kasar gitu, dia mintanya untuk nasi yang setara dengan orang dewasa gitu kan, itu makan gitu. Jadi
mungkin juga harus koreksi untuk moms mungkin pada masa-masa tertentu gitu, masa peralihan anak empasi gitu ya. Ada masanya anak itu ingin naik tekstur gitu. Kita boleh coba tuh untuk memvariasikan menu dan juga teksturnya tuh ya, mungkin bisa jadi solusi untuk anak-anak yang GTM ya Mbak ya. Iya, itu juga salah satu solusinya. Kadang tuh orang tua juga susah memprediksi nih anaknya terbiasa untuk makan, misalnya makan dikasih bubur terus, padahal usia segitu dia harus mencoba untuk makanan lunak. Atau mungkin kalau usia 1 sampai udah 1 tahun kan, itu biasanya kita sarankan untuk mengkonsumsi makanan keluarga. Itu mereka bisa diajarkan untuk makan, oh ini loh piringmu, ini loh piring ibu bapak gitu. Jadi membiasakan untuk berada dalam kondisi yang aman gitu loh dan menyenangkan ketika makan. Itu jauh lebih membuat mereka merasa waktu excited gitu loh. Kalau makan saya harus begini loh gitu. Jadi itu akan jauh lebih membuat anak tertarik untuk memakan gitu. Gitu loh Mbak. Nah, kemudian nih, saya dengar Mbak pernah melakukan penelitian tentang anak picky eater nih. Iya, Nah, saya mau bener tahu nih banget. tentang, saya mau tahu nih Mbak, apa sih perbedaan antara anak-anak yang picky eater dan juga yang selective eater nih? Sebelum Oke. pengertiannya dulu, mungkin ada moms yang belum mengerti gitu, apa sih anak picky eater dan Oh, selective eater dulu nih Mbak? oke. Kalau untuk, iya sih, sebelum saya juga penelitiannya tentang picky ya Mbak ya. Picky eaters yang diambil saya itu merupakan kondisi anak yang memilih-milih makanan. Jadi dia misalnya contoh bentuk karbohidrat nih. Karbohidrat itu yang dia tidak suka dengan makan nasi. Kemudian tapi dia masih suka nih, masih suka mie atau masih suka spaghetti dan lain sebagainya. Cuma dia tidak menyukai beberapa bahan makanan saja gitu, tapi dia masih dalam kategori dia karbohidrat. Sedangkan kalau selective eaters, dia itu tidak menyukai sama sekali bentuk dari karbohidrat apapun itu jenisnya. Nah, ini yang menjadi patologis sendiri bagi seorang mami kan. Kalau misalnya udah sampai di selektif, dia hanya mengkonsumsinya, bisa saja dia hanya protein saja kah, atau bisa saja dia protein hewani atau itu sayur dan buah dan lain sebagainya gitu. Nah, kebetulan karena kemudian penelitian saya itu dengan PT dan picky dengan perkembangan anak itu sebenarnya prosesnya kan jauh gitu. Dan dikatakan dengan picky eaters itu setelah mengalami hal-hal itu, pemilihan makan itu selebih dari 3 bulan. Jadi kalau untuk kalau cuma anak yang cuma baru 1 hari, aduh anak saya nggak mau makan gitu kan, ternyata besoknya kita coba dengan makanan yang sama, dia bisa menerima. Nah, artinya kalau misalnya kondisinya sudah berlangsung di selama 3 bulan, kemudian juga di picky eaters dalam kategori yang saya teliti itu adalah mereka yang dalam kondisi mengkonsumsi makanan lebih dari 30 menit. Karena kalau udah lebih dari 30 menit itu kondisi makannya dia tidak akan makannya kayak main-main gitu loh. Jadi akan dilepeh atau kemudian akan dikeluarkan. Kemudian dia tidak konsentrasi. Jadi dia kalau picky itu dia tidak fokus untuk makan tertentu. Jadi dia lebih ke suasana yang menyenangkan di sekitarnya, harus keliling-keliling dulu kan sampai lebih dari 30 menit nih ceritanya harus habis gitu. Nah, itu dalam kalau picky. Kalau untuk yang selective eaters itu yang untuk jenis bahan makanan tertentu, yaitu misalnya karbohidrat tadi, dan mereka memang tidak mau mengkonsumsi itu sama sekali, walaupun jenisnya, bentuknya seperti apa, tetap aja tidak mau dikonsumsi karena memang udah dasarnya nggak mau gitu. Nah, ini yang menjadi perhatian. Kemudian apa lagi nih? Oke, berarti tadi kalau misalkan picky eater itu masih dalam kategori normal, tapi hanya sampai 3 bulan aja ya Mbak ya. Kalau misalkan solusinya mungkin lebih baik untuk dikonsultasikan pada dokter gitu ya. Kalau misalkan untuk yang selective eater ini memang anaknya tidak mau untuk mengkonsumsi protein tertentu atau mungkin karbohidrat sama sekali gitu ya Mbak ya. Iya, jadi memang kalau untuk yang selective eater, iya, jadi kalau untuk selective eaters itu sama sekali ada salah satu zat gizi yang dibutuhkan anak itu malah kurang gitu karena mereka sama sekali tidak mau makan. Ini biasanya selective eaters itu biasa terjadi pada anak autism. Anak autism kan biasanya kita mengurangi gluten kan untuk menghindar dan lain sebagainya. Ada beberapa kondisi kasus yang mereka memang tidak boleh mengkonsumsi makanan tertentu gitu.
Kalau untuk selektif, kalau untuk picky sih masih ada, dia mau makan, cuma dipilih-pilih nih, pilih-pilih kira-kira ini, misalnya ada anak yang suka telur-telur aja gitu, tapi apakah Nah, ini masih banyak ada tuh nih, yang gitu ya, Mbak. iya telur-telur aja, apakah itu bisa berdampak ke yang lain gitu. Nah ini nanti jadi perhatian juga ibu bapak gitu, penyebabnya kenapa sih suka telur, apakah pernah sebelumnya dicoba nih makanan yang lain. Nah, seperti yang saya sebutkan tadi, kita butuh 8 sampai 15 kali uji coba nih yang bahwa anak itu mau nggak menerima gitu. Apakah mungkin kita merubah bentuknya, kemudian merubah dengan tekstur yang lebih menyenangkan, atau mungkin mengajak anak itu untuk berada kondisi yang misalnya kita ngajak sambil masak kan, diajak anak itu bermain, karena tahap belajar makan itu adalah sesuatu yang susah-susah gampang gitu loh. Jadi kalau mereka merasa nyaman, merasa bahwa oh makanan itu adalah sesuatu yang menyenangkan di waktu makan itu, oh ini loh saya harus begini gitu, jadi mereka kayak challenge sendiri gitu, tapi ajarkan bahwa makan itu sesuatu yang membahagiakan gitu, jangan sampai ada trauma di diri anak gitu ya Mbak ya. Iya, iya. Nah, Oke. kemudian nih Mbak, cara mengatasi anak yang picky eater ini gimana tuh Mbak? Karena kan kadang ada anak yang kan ada pertanyaan cuma anak saya Mm-mm. nggak mau makan sayur gitu. Pasti banyak tuh kan Mm-mm. ibu-ibu yang komplain Iya gitu kan. banyak Anak banget saya ya. nggak mau makan sayur sama sekali. Ini gimana nih? Nggak mau makan buah sama sekali. Ini gimana caranya gitu kan supaya anaknya mau makan buah atau sayur gitu Mbak? Uh-uh. Oh iya, oke. Mungkin ini juga yang pernah saya temui ya, ketika kita nanya ke responden nih, gimana nih, kok anak saya nggak mau sama sekali makan sayur, terus apalagi nggak mau makan buah. Nah, kita harus apa namanya, screening dulu nih, sayur yang mana tidak mau dimakan, kan ada banyak jenisnya ya Mbak, ya, banyak jenisnya, kemudian banyak bentuknya gitu kan. Nah, kemudian buah seperti apa? Kalau buah itu kan ada beragam macam bentuk yang misalnya berjenis yang mungkin bisa bisa saja dia tidak suka mangga, tapi dia suka dengan jeruk, atau mungkin dia bisa dengan apa namanya, bisa juga dengan ya dia bisa lemon, atau mungkin dia lebih suka anggur dan lain sebagainya. Nah ini perlu diperkenalkan dulu nih, dia nggak suka semuanya, apakah dia menolak semuanya, atau memang dia hanya tidak menyukai untuk jenis satu makanan tadi. Kalau anak Vicky kan dia cuma satu jenis makanan itu aja ya, tapi dia masih bisa nerima. Begitupun juga dengan sayur. Kalau sayur apa dulu yang ditolaknya dia? Misalnya dia tidak suka brokoli, tapi dia suka wortel nih, ataupun suka yang lain gitu. Jadi kita klasifikasikan dulu, kemudian kita cari tahu dulu nih anak saya itu nggak suka apa. Kalau memang misalnya mereka alasannya tidak menyukai karena bentuknya, kalau misalnya kita bisa merubah nih bentuknya menjadi sesuatu yang lebih menarik. Misalnya lebih dikasih apa namanya, bentuk-bentuk yang lucu ya. Kalau sekarang kan banyak nih menu-menu untuk anak, nah kayak di Kitchen Mom ya, Kitchen Mom kan, saya udah lihat di Kitchen Mom itu kan beragam macam bentuk makanan untuk anak ya Mbak ya. Nah di sana tuh juga kita bisa berkreasi bahwa sebenarnya ternyata itu sayur itu bukan hanya sesuatu yang tidak menarik loh, kita bisa memberikan apa ya, pengertian kepada anak, oh sayur itu bisa kita jadikan kayak bola-bola seperti ini, atau misalnya dalam bentuk-bentuk seperti binatang yang sesuatu yang mereka sukai. Misalnya kalau misalnya lagi suka kartun apa gitu, kita bikin bentuk-bentuknya yang seperti mirip kartun atau apa gitu. Jadi ini membuat anak merasa tertarik untuk mengkonsumsi sayur dan buah. Memang ada penolakan, pasti ada penolakan, apalagi sesuatu hal yang baru kan tidak mungkin langsung bisa terima. Jadi mami-mami nijen, mami dan nijen ya namanya Mbak ya. Jadi bisa diuji coba gitu kan. Jadi jangan langsung, oh anak saya udah nggak bisa makan sayur nih, harus gimana nih? Pasti ada jenis tertentu yang dia suka gitu. Karena apa ya, kalau tidak suka, beneran tidak suka itu beda dengan misal kalau selektif kan, kalau selektif memang dia tidak menyukai sama sekali. Kalau untuk kalau ngasih picky, dia misal suka, tapi dengan jenis yang beda gitu. Tapi misal masih buah-buahan dengan jenis yang berbeda gitu. Jadi mami-mami juga mungkin harus berkreasi, mulai bukan hal-hal kecil lah, lihat dulu, oh anak saya seharusnya makan seperti ini. Kemudian anak saya sukanya seperti ini. Karena tiap anak tuh kan beda-beda penerimaannya gitu. Kita juga nggak bisa maksain, oh anak tetangga saya lo makan ini lo lahap banget, kok anak saya enggak. Kan bisa beda-beda gitu, tergantung keadaan yang ada di rumah, tergantung dia pola konsumsinya seperlunya seperti apa gitu. Jadi kita nggak bisa maksain
anak kamu harus makan ini loh, enggak, karena jangan sampai menimbulkan trauma tadi gitu. Kalau mereka udah trauma, apapun yang kita beri pasti mereka nolak gitu, gitu loh Mbak. Oke, tapi Mbak kadang ada anak dengan tipe yang sensitif gitu ya. Begitu kita misalkan anaknya kita ajarin untuk kasih wortel gitu, udah dipotong kecil-kecil gitu, dia tuh akan tetap merasa gitu kan. Ini apa gitu kan, aku nggak mau gitu. Kadang ada anak-anak yang memang tipe-tipe mereka sangat-sangat sensitif gitu. Nah itu gimana Mbak membuat menu kreasi menunya tuh? Iya, mungkin kalau untuk kreasi menu kan di misalnya kayak wortel tadi itu kan bisa di apa ya namanya? Bukan ada kalau untuk kalau masih wortel dalam bentuk rebusan ya, rebusan dengan yang gorengan itu kan beda rasanya kan. Mungkin itu bisa divariasikan dalam pengolahannya. Nah, itu juga bisa menjadi salah satu solusi. Bisa saja kita misalnya ini tadinya dikukus, kemudian kita campurkan keju atau dicampurkan dengan tambahan yang lain, itu juga bisa merubah tekstur rasa. Nah, kita juga nggak bisa memaksakan, oh menurut saya sih ini udah enak nih, terus berarti anak saya juga enak, belum tentu gitu kan, karena cita rasa itu kan tergantung seseorang ya. Jadi bisa saja misalnya saya bisa menerima misalnya wortel dengan bentuk yang bulat-bulat kemudian digoreng tuh kayaknya enak banget. Nah, kalau mungkin anak kita juga nggak bisa nerima kayak gitu menurut mereka gitu. Jadi ini variasi menu, kemudian pengolahannya yang lebih kreatif lagi, seperti di Mom's Kitchen, itu kan luar biasa tuh, berbagai macam menu-menunya kan divariasikan. Ini juga menjadi solusi alternatif ya Mbak ya, untuk memberikan menu-menu yang itu. Jadi memang kita harus sebagai ibu memang harus mengkreasikan bentuk model, tapi nggak cuma itu juga, kita juga harus mengkreasikan dari pengolahannya gitu ya Mbak Indri ya. Pengolahannya. Nah Mbak, kemudian dengan anak yang picky eater ini karena kan terkadang memilih satu jenis makanan tertentu aja gitu kan, itu aja gitu. Nah otomatis berpengaruh juga dong terhadap perkembangannya itu kan Mbak, kan mungkin berpengaruh terhadap berat badannya juga ya Mbak. Karena gimana caranya supaya anak ini bisa naik berat badannya dengan bagus, walaupun ya memang susah gitu jenisnya untuk makanan itu aja gitu, gimana Mbak? Kalau untuk menyikapi anak yang mungkin berat badannya turun ya, karena mengalami picky. Nah, seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa picky itu harus terjadi bukan hanya 1 hari atau 2 hari, itu harus ada jangka waktunya. Yang bermasalah itu ketika mereka misalnya picky-nya benar-benar menurunkan asupan makannya. Nah, kita tahu sendiri salah satu faktornya itu asupan makan yang kurang itu bisa penyebabnya itu adalah apakah ada penyakit pada anak itu, atau memang asupannya kurang, atau memang kondisi anak yang belum bisa menerima kondisi itu. Nah, berat badan pada anak yang kurang tadi itu hal yang gampang deh. Misalnya kalau kita berat badan anak itu kita bisa melihat di setiap bulan kan ibu-ibu pasti ikut posyandu nih ceritanya, ikut posyandu. Nah, kalau misalnya penurunan ikut posyandu, nimbangin anak berat badannya kan. Nah, pada kondisi anak yang berat badannya kurang ini kita harus lihat dulu apakah dia masih dalam kategori status gizi yang normal atau enggak. Itu status gizi normal itu cara gampang yang bisa lihat itu, kita lihat grafik di posyandunya gimana. Nah, apakah dia masih dalam batas hijau. Nah, hijau itu kan yang aman. Kalau misalnya udah ke bawah, ke kuning atau ke merah, ini yang menjadi PR kita. PR kita bersama gimana cara meningkatkan asupan makannya supaya kembali normal. Nah, perlu yang kita tahu adalah bagaimana caranya gitu meningkatkan berat badan ini. Kita harus tahu dulu Mbak, faktornya yang mempengaruhi berat badan itu apa. Yang pertama itu bisa dari faktor langsung itu asupan makannya dan juga penyakit infeksinya. Apakah ada sebelumnya anak itu mengalami misalnya masalah saluran cerna, mungkin saja dia berat badannya turun karena saluran cerna, bukan karena dia itu kekurang makan atau picky. Kemudian juga bisa saja misalnya dia udah picky nih, ternyata picky-nya itu kadang walaupun dia tidak menyukai satu jenis makanan saja, misalnya kalau dia tidak menyukai telur, tapi dia bisa mengganti dengan ayam atau daging dan lain sebagainya. Nah, cara gampangnya ada kita harus
tahu dulu nih, apakah kebutuhan karbohidrat, protein, lemak, kemudian status gizinya itu berada pada kondisi normal. Nah, caranya tadi kita bisa melihat nih grafik kurva pertumbuhan anak tadi. Kalau misalnya dia masih warna hijau, berarti kategori berat badannya itu masih cukup dengan usia segitu. Karena ini berat badan itu akan cepat sekali drastisnya bagi seorang anak karena 60% pasti adalah cairan ya Mbak ya. Jadi walaupun dia tidak makan, kalau misalnya dia masih mengkonsumsi cairan, dia pasti akan cukup. Tapi nol misalnya dia begitu pun dengan kenaikan. Kalau kenaikan itu cuma nol sekian-sekian saja itu udah berpengaruh nih bagi mami-mami itu pasti senang banget walaupun cuma naiknya sedikit pun. Nah, kalau pada anak yang memang sudah kasusnya sudah parah nih, pikinya udah parah dan ternyata dia ada penyakit infeksinya juga. Nah, kemudian berat badannya itu sudah setelah 3 bulan masih saja turun setelah dikasih. Nah, ini juga perlu kita penanganan yang lebih intensif lagi. Kita bisa konsulkan ke ahli gizi atau mungkin ke dokter gizi atau mungkin bisa ke dokter spesialis anak bagaimana sih kondisinya. Jadi percuma saja kita memberikan makanan yang banyak, tapi kita tidak atasi penyakit yang ada di anak itu gitu. Jadi kalau misalnya walaupun kita intervensinya ngasih makannya yang sesuai dengan anak mau, sedangkan penyakitnya tadi yang sudah saya sebutkan tadi kan, misalnya dia masalah pada saluran pencernaan tidak kita tangani, dia itu juga akan tidak berdampak pada berat badan gitu. Karena tenang saja mami-mami, kalau untuk berat badan, status gizi berat badan menurut umur itu memang adalah kondisi di mana status gizi yang bisa kita lihat secara cepat gitu. Karena kalau untuk berat badan itu kan fluktuatif ya, dia akan berubah sewaktu-waktu. Pada bisa saja hari ini dia berat badannya normal, besok langsung turun, besoknya lagi naik lagi atau lain sebagainya. Jadi kita perlu tahu dulu nih, kondisi anak kita berat badannya turun itu apakah dia karena memang dia picky, atau memang karena ada penyakit lain gitu. Kalau memang karena picky, kita bisa tadi mengkombinasikan makanan-makanan itu dengan sesuatu yang dia suka. Nah, kita juga harus membiasakan makanan untuk anak itu dengan standarisasi yang sesuai. Misalnya anak dibiasakan untuk makan 3 kali makanan utama atau 2 kali snack gitu-gitu. Jadi atau dengan porsi makan kecil atau sering itu juga akan membuat anak terbiasa untuk mengkonsumsi makan tersebut gitu. Jadi jangan khawatir dulu gimana sih kenapa anak saya berat badannya turun nih. Padahal anak saya susah makan nih. Susah makannya lihat dulu susah makan apakah semua makanan yang dia memang nggak mau makan atau memang dia ada penyakit yang ada di dalam tubuhnya sehingga dia walaupun makan seperti apapun juga nggak akan bisa menaikkan berat badan gitu. Karena berat badan akan memang sangat cepat signifikan untuk menaik dan turun, apalagi usia balita gitu kan. Bisa saja dalam 1 bulan aja kita minggu ini kita nimbang, besok nimbang lagi, itu kan berubah cepat kan Mbak ya. Ini juga menjadi PR juga buat orang kita mami-mami nih. Kalau misalnya lihat anaknya susah makan, aduh anaknya saya susah makan gitu. Terus ada juga anak yang karena susah makan dikasih langsung nih saya dikasih suplemen ini, dikasih vitamin kan Mbak ya. Pasti biar cepet makan. Sebenarnya ngaruh nggak sih Mbak konsumsi suplemen ini terhadap nafsu makan anak sendiri Mbak? Karena banyak banget kan orang tuh bikin anaknya nggak mau makan dikasih suplemen aja biar dia cepat makan gitu kan, biar nafsu makannya bertambah gitu. Sebenarnya pengaruh nggak sih Mbak? Oke, dalam kondisi tertentu mungkin kalau misal suplemen itu atau multivitamin itu isinya itu sebenarnya cuma vitamin B kompleks atau mungkin vitamin A, D, K gitu. Isinya itu bisa didapat dari makanan kita. Apakah ini berpengaruh? Kalau pada memang salah satu fungsi multivitamin itu adalah meningkatkan nafsu makan. Memang ada salah satu fungsinya. Tapi tidak semua anak akan merasakan dampak yang sama kan karena kita prosesnya akan berbeda-beda. Nah, perlu menjadi bahan bahan pertimbangan sebagai orang tua. Kita harus bijak juga nih, karena multivitamin itu kan ada yang multivitamin yang larut lemak dan larut air nih. Misalnya kalau larut lemak itu vitamin A, D, E, K di dalam tubuh itu butuh waktu berbulan-bulan dia bisa diproses oleh tubuh gitu. Kemudian ada vitamin B dan C gitu kan, vitamin yang larut air. Walaupun kita makan sebanyak apapun gitu kan, pasti akan keluar juga gitu karena
dia akan keluar melalui keringat atau melalui urin kan. Nah, untuk kondisi anak yang memang tidak susah makan kan, terus dikasih multivitamin, kita harus perlu konsultasikan dulu nih. Kemudian pengaturan cara minum multivitamin itu apakah sesuai dengan kondisi dari anak kita, butuh atau tidak. Biasanya kita berikan untuk multivitamin untuk anak yang memang pada kondisi memang ada penyakit infeksi, kemudian ada kondisi memang dia tidak mau makan sama sekali, tapi harus dikonsulkan dulu gitu. Jangan langsung, oh ini anak saya harus makan ini nih, minum vitamin ini supaya dia makannya lahap. Memang salah satu fungsi dari beberapa vitamin memang untuk meningkatkan nafsu makan. Tapi kita bisa memperoleh vitamin itu justru dari makanan yang kita konsumsi gitu. Jadi nggak harus dalam bentuknya kapsul ataupun dan lain sebagainya. Kemudian tapi kita bisa dapet tuh dari makanan yang kita konsumsi sehari-hari sebenarnya Mbak. Jadi kita harus pertimbangkan dulu apakah kondisi anak saya butuh nggak multivitamin ini. Kalau misalnya makannya masih bisa, masih bisa dia masih bisa suka mengkonsumsi, cuma dia hanya memilih saja. Mungkin ini kita kurangi aja ya. Maksudnya saya bukan tipe yang harus makan minum vitamin biar dia sehat, enggak. Karena tubuh kita juga butuhnya sedikit gitu. Tubuh kita juga sedikit, apalagi anak. Anak juga nggak sebanyak orang tua kan butuhnya. Jadi kalau misalnya sehari kita harus makan berapa kali sehari gitu. Enggak juga. Karena tubuh kita juga akan penerimaan berbeda-beda gitu. Jadi mami-mami jangan langsung ya kalau misalnya ada anaknya nggak mau makan langsung dikasih multivitamin gitu. Kita harus tahu dulu kondisi anak. Biasanya kalau kita dikasih, kalau kondisinya memang ya ada penyakit infeksi atau penyakit apa yang memang membutuhkan multivitamin lebih. Nah, tapi kalau misalnya makanannya masih lahap, kadang gini Mbak, orang itu anaknya nggak mau makan terbiasa makan yang cepat saji. Jadi kan kalau misalnya ketika orang tuanya mengolah makanan dengan sepenuh hati, dengan beragam macam bentuk, karena dia udah dibiasain makanan yang ada di luar gitu kan. Jadi walaupun dikasih makanan yang menurut kita enak, menurut kita yang bikin enak gitu, karena mereka belum pernah coba dan belum pernah merasakan, oh tekstur anak makan yang kita sajikan, mereka pasti milih yang makanan di luar gitu, yang sudah sering mereka uji coba. Dan makanan keluarga atau pola makan keluarga juga menjadi perhatian buat kita gitu, karena anak itu kan seperti yang saya sebutkan sebelumnya, tahap belajar ya, belajar mencontoh apa yang ada di sekitarnya, termasuk belajar makan, belajar mencontoh orang-orang sekitarnya. Oh, orang tua saya ini terbiasa untuk makan 3 kali sehari dengan makanan utama, kemudian dengan 2 kali snack dan lain sebagainya. Ada orang tua saya, oh ini terbiasa untuk paginya cuma makan roti doang. Nah, kemudian siangnya cuma makan ini. Nah, anak itu melihat. Jadi mereka tuh kayak belajar challenge gitu loh. Jadi mereka jadi kita juga sebagai orang tua jangan langsung ngejudge, wah anak saya ini GTM, anak saya ini picky gitu, anak saya ini selective eaters. Nah, kita tahu dulu nih runtutannya seperti apa. Kalau misalnya kita baru coba 1 kali gitu kan, ternyata besoknya kita coba dengan suasana menyenangkan, mereka mau gitu, berarti itu bukan picky kan gitu. Jadi harus kita coba, belajar lagi, coba lagi gitu, sampai mereka berhasil untuk, oh ini loh juara gitu, juara untuk makanan tertentu gitu.